Jadi begini, pada prinsipnya pencoretan itu bisa saja terjadi atas beberapa peristiwa hukum. Jadi pencoretan yang tanpa dasar itu menghilangkan hak dasar kemanusiaan, itu juga melanggar HAM. Tapi ada juga yang diizinkan, misalkan adanya pernikahan, dicoret, dipindah buku, dipindah di kartu keluarga yang lain. Atau yang kedua ada kematian, atau ada peristiwa-peristiwa lainnya gitu loh. Ketika memang mereka ada mutasi atau kehilangan status dan sebagainya. Nah, kalau memang ketika pencoretan itu didasari pada hal-hal yang kepentingannya pribadi, individual, dan kepentingan yang tidak berdasar secara hukum, ya itu jelas pelanggaran hukum dan itu tidak boleh, apalagi bicara mengenai hak anak. Nah, sekarang kita kan menganut pada hukum pencatatan. Setiap kematian dan kelahiran itu ada pencatatan. Nah, di dalam pencatatan itu ada yang namanya bapaknya, ada yang namanya ibunya, kan kira-kira begitu. Ketika seorang anak laki lahir dari di luar nikah, atau di luar nikah itu ibaratnya gini, nikah di bawah tangan gitu loh, atau nikah yang tidak dicatatkan hanya berdasarkan syariat atau agama dan kepercayaan. Nah, itu biasanya yang disebutkan itu ibu. Nah, itu masuk ke kartu keluarganya ibu. Nah, ketika mereka nikah secara resmi, terus kemudian ada pencatatan di kelahiran anak dua nama itu, maka ada pimpinan keluarga yakni orang tua. Dan itu kan dijelaskan secara detail bahwa yang namanya anak, bapaknya siapa, ibunya siapa, terus kemudian bapaknya siapa, bapaknya si bapak siapa, ibunya si bapak itu siapa. Jadi itu terinci. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya menghilangkan asal-usul anak. Misalkan karena adanya perceraian. Kalau saya bercerai dengan istri saya, terus kemudian saya mencoret, bisa saja. Tapi dengan alasan bahwa anak itu pindah kartu keluarga ke orang tua si ibunya. Tapi kalau menghilangkan asal-usul itu bukan anak gua coret, nah itu jelas tuh bos. Pasal 79 Undang-Undang 23 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu mengenai pengangkatan dan pengangkatan anak ya, itu bisa kena pidana. Atau di KUHP-nya itu 277 sama 278 gitu. Itu ancamannya 5 tahun penjara Om Deddy. Jadi nggak main-main ketika memang seorang bapak mencoret anaknya tanpa dasar ya, tanpa yang disesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, maka itu jelas pelanggaran hukum. Yang kedua, bisa saja si anak melalui ibunya atau melalui keluarganya melaporkan ini ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bisa di sana diproses nantinya. Itu akan lebih luas lagi tuh, bisa dikatakan oh kamu melanggar HAM, menghilangkan asal-usul anak. Asal-usul itu ada itunya loh, ada hukumannya, itu yang tadi dibilang pasal 277 KUHP. Itu ancamannya 5 tahun penjara. Oh nggak bisa karena itu kan ada di catatan sipil ya, catatan kependudukan, dinas pencatatan pendudukan di sana itu, di situ tuh jelas kalau tanpa dasar, tanpa adanya dasar yang kuat secara hukum itu tadi, misalkan anak sudah dewasa, kemudian dia menikah misalkan, nah itu nggak apa-apa, itu bukan dicoret dalam arti hilangkan haknya ya, artinya pindah, ada keterangannya, ada dasarnya, dan catatan sipil juga tidak boleh melakukan pencoretan asal-usul anak ini dengan dasar semau gue atau semau si yang punya itu. Nah itu harus ada dasar itu.